nama saya Novita Agustin dari kelas 6 SIP 4. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi Resource Based Theory. Nah, buku yang saya gunakan itu ini, Teori Akuntansi dalam Perspektif Penelitian Akuntansi. Nah, menurut Bontis et al. Pada tahun 2000, Resource Based Theory atau RBT itu adalah suatu teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan baik. Nah, menurut Triahi Belkau pada tahun 2003, Resource Based Theory adalah teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Dengan sumber daya yang ada, perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor yang lain. Jadi, asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan si perusahaan itu. Jadi, apa sih keunggulan kompetitif? Jadi, keunggulan kompetitif itu adalah sesuatu yang melekat pada perusahaan dan sulit untuk ditiru oleh perusahaan yang lainnya. Nah, Resource Based Theory menjelaskan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Sumber daya di sini adalah semua yang dimiliki dan dikendalikan perusahaan, baik itu aset, karyawan, maupun struktural kapital. Nah, menurut Wijayanti pada tahun 2013, struktural kapital itu merupakan kemampuan organisasi dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan. Jadi contoh struktural kapital itu seperti apa sih? Contoh struktural kapital itu seperti sistem operasional kerja, proses produksi, infrastruktur kerja, dan seluruh kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi berdasarkan konsep Resource Based Theory, jika perusahaan mampu mengelola sumber daya secara efektif, maka akan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dibanding para pesaingnya. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi tinggi itu merupakan keunggulan kompetitif bagi si perusahaan apabila dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Maka hal ini dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan adanya peningkatan produktivitas tersebut, maka kinerja perusahaan juga akan meningkat. Nah, dengan adanya pengelolaan sumber daya yang efektif, maka pemakaian sumber daya atau pengeluaran juga akan jauh lebih efektif dan efisien. Nah, menurut Barney dan Clark pada tahun 2007, terdapat beberapa kriteria nih agar perusahaan mampu mencapai keunggulan kompetitif. Kriterianya itu ada 4. Yang pertama, sumber daya harus bisa menambah nilai positif bagi perusahaan. Yang kedua, sumber daya harus sulit untuk ditiru oleh para pesaingnya. Yang ketiga, sumber daya harus bersifat unik di antara sumber daya yang lainnya. Sumber daya para pesaing yang lainnya ya. Yang keempat, sumber daya tidak dapat digantikan dengan pesaing lainnya. Nah, di sini ada variabel yang memiliki keterkaitan dengan Resource Based Theory adalah variabel competitive advantage. Apa sih competitive advantage? Competitive advantage itu merupakan suatu konsep yang dipercaya dapat membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan tersebut. Namun, competitive advantage itu tidak dapat selamanya kita nikmati jika perusahaan tidak terus mengembangkan resource dan capability-nya. Hal ini karena kompetitor akan berusaha untuk mengambil atau menduplikasikannya. Maka dari itu, perusahaan perlu untuk melakukan penelitian agar produk yang ada dapat dikembangkan menjadi suatu produk yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan kompetitornya dengan jangka waktu yang lama.
Jadi dari beberapa pengertian tersebut, intinya dari resource based theory adalah perusahaan tidak dapat mengambil keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu organisasi lain. Kenapa? Karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, susah untuk ditiru, dan tidak dapat tergantikan. Ya, sekian pembahasan resource based theory dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.